Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sdianingsi. NIM saya 11181170. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen marketing atau pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen marketing. Apa itu manajemen pemasaran atau marketing? Manajemen pemasaran atau marketing manajemen adalah sebuah proses yang meliputi perencanaan, analisis, dan pelaksanaan tentang pemasaran, sehingga bisa menghasilkan strategi pemasaran agar barang produksi tersebut sampai ke konsumen. Berdasarkan pengertian tersebut, maka manajemen pemasaran sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan karena agar barang yang mereka jual laku di pasaran. Perlu diketahui, orang yang melakukan pemasaran biasa disebut dengan marketman atau salesman. Selanjutnya ada konsep inti pemasaran menurut Philip Kotler. Seperti yang terlihat pada slide tersebut, ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kemudian ada produk, nilai dan biaya dan kepuasan, kemudian ada pertukaran transaksi dan hubungan, kemudian ada pasar, pemasaran, dan pemasar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan konsep pemasaran menurut Kotler, bahwa untuk meraih tujuan perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberi kepuasan secara lebih efisien dan efektif daripada yang diberikan oleh pesaing. Jadi, untuk meraih tujuan perusahaan dalam konsep pemasaran yaitu dengan menentukan kebutuhan pasar dengan cara mengobservasi keinginan pasar berdasarkan data yang telah diperoleh. Pada saat iklim tertentu, perusahaan harus siap dalam menanggapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan bagi konsumen dan produk tersebut dapat dijangkau oleh daya beli konsumen. Kemudian ada produk. Produk merupakan segala hasil kerja manusia yang dapat ditawarkan kepada manusia lainnya, baik berupa barang, jasa, atau ide. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat terbaik sehingga perusahaan harus memfokuskan diri pada perbaikan produk yang terus-menerus. Menyukai produk yang mudah diperoleh dan sangat terjangkau, karenanya manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi produksi dan distribusi. Kemudian ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai merupakan perkiraan konsumen atas suatu produk untuk kepuasan mereka, apa yang dirasakan atau diinginkan. Perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Biaya merupakan harga yang harus dibayar konsumen atas produk yang dikonsumsi. Kemudian kepuasan seberapa puas konsumen atas produk yang mereka konsumsi, kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Kepuasan customer satisfaction, tingkatan di mana kerja yang dirasakan perceived performance produk akan sesuai dengan harapan seorang pembeli atau tidak. Kemudian pasar merupakan tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang berniat untuk transaksi terhadap suatu produk. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut bahwa konsep pemasaran berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mencapai keberlangsungan hidup perusahaan serta terbentuknya kepuasan pelanggan dan tercapainya loyalitas pelanggan. Dalam halnya, manajemen marketing adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang disusun untuk menciptakan, membangun, dan menangani pertukaran yang menguntungkan dengan sasaran pasar, dengan maksud untuk meraih tujuan perusahaan. Pemasar harus pandai dalam mengatur tingkat, saat, dan komposisi permintaan, karena permintaan bisa sangat berbeda dengan apa yang diinginkan perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen marketing. Yang pertama,
melakukan riset terhadap konsumen. Yang kedua, melakukan distribusi produk atau barang. Yang ketiga, memberikan layanan kepada pelanggan. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan produk. Yang kelima, menetapkan harga suatu produk. Yang keenam, membuat kegiatan pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, mengevaluasi strategi promosi dan distribusi. Yang kedelapan, menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Dan yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar. Kemudian, di sini ada tahap-tahap dalam marketing. Tahap-tahap dalam proses marketing strategi ada 3 tahapan, yaitu tahap analisa, tahap perencanaan, dan tahap pengawasan. Di tahap analisa ada kesempatan pasar. Maksudnya, pada tahap awal proses pemasaran diperlukan analisa akan kesempatan pasar, yaitu melihat permintaan pasar apakah termasuk permintaan negatif, latent, menurun, tidak teratur, penuh, berlebihan, tidak sehat, atau bahkan tidak ada permintaan. Kemudian setelah itu dilakukan analisa kesempatan pasar, baik kesempatan lingkungan maupun kesempatan perusahaan. Kemudian ada perencanaan. Di tahap perencanaan ada tujuan perusahaan, strategi pemasaran, dan rencana pemasaran. Setelah mengetahui kondisi permintaan dan kesempatan yang ada, kemudian tugas manajemen pemasaran dalam proses pemasaran adalah melakukan perencanaan. Konsep perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan perusahaan secara keseluruhan, perencanaan pemasaran, dan rencana pemasaran tahunan. Proses perencanaan sendiri terdiri dari analisa situasi, penetapan tujuan, memilih strategi dan taktik, serta menilai hasil operasi. Pada penetapan tujuan perusahaan juga harus menetapkan tujuan umum dan khusus sebelum melangkah ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran harus fokus pada 3 tahapan, yaitu pemilihan target konsumen, identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan menentukan bauran pemasaran, sehingga dengan mengetahui hal tersebut akan mempermudah perumusan rencana pemasaran. Adapun rencana pemasaran harus dikembangkan dengan berlandaskan beberapa masalah pokok seperti target penjualan, anggaran pemasaran, alokasi bauran pemasaran, penetapan harga, dan alokasi anggaran pemasaran pada produk. Dalam tahap pengawasan ada pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pengukuran kriteria. Tahap pengawasan diawali dengan pelaksanaan kegiatan pemasaran yang meliputi operasional organisasi pemasaran yang struktur dengan rapi dan pada penerapan dan pengendalian pemasaran. Adapun tugas manajemen pemasaran atau kegiatan yang ditangani langsung oleh manajer pemasaran adalah seperti periklanan, promosi, produk, penjualan, sistem informasi pemasaran, dan departemen produk baru. Sedangkan pada metode pengawasan termuat 3 tahap dari tugas manajemen pemasaran yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, mengetahui fakta yang terjadi dan membandingkan antara hasil dengan perencanaan sehingga dapat diputuskan ada penyimpangan atau tidak. Yang kedua, mengetahui penyebab penyimpangan dan alasan mengenai tercapainya suatu hasil. Yang ketiga, melakukan langkah korektif di periode selanjutnya. Kemudian, dalam manajemen marketing juga terdapat bauran pemasaran atau yang biasa disebut marketing mix 4P, yaitu ada produk. Produk yaitu hasil dari sebuah produksi baik itu barang maupun jasa. Kemudian ada place, tempat, yaitu tempat di mana produk itu akan dipasarkan. Kemudian ada price atau harga, yaitu tahap penentuan harga pokok produk sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan dari manajer pemasaran. Kemudian ada promotion atau promosi, merupakan tahap untuk mempromosikan atau memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar tertarik dengan produk itu. Kemudian di sini ada tugas manajemen pemasaran, yaitu mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian mengembangkan konsep produk atau barang untuk kebutuhan dan kepuasan konsumen atau pasar, kemudian membuat desain produk dan mengembangkan pembungkusan ataupun merek, kemudian mengatur distribusi dan memeriksa penjualan, kemudian menciptakan komunikasi pemasaran efektif dan efisien,
Dan yang terakhir, mengatur harga untuk mendapatkan return on investment yang layak. Di sini saya akan menjelaskan tujuan manajemen pemasaran. Mengapa sih manajemen pemasaran itu dibutuhkan? Tentu memiliki maksud dan tujuan kan. Jadi manajemen pemasaran itu memiliki beberapa tujuan secara umum seperti yang pertama, menambah permintaan. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama adalah untuk menambah permintaan. Bayangkan jika kita menjual sebuah produk tetapi tidak ada permintaan sama sekali. Oleh karena itu, manajemen pemasaran memikirkan kemasan atau packaging yang menarik pada produk mereka, agar masyarakat atau konsumen tertarik dan mau membeli produk dari mereka. Yang kedua, menciptakan kepuasan konsumen. Tujuan manajemen pemasaran selanjutnya yaitu dapat menciptakan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tercipta karena konsumen akan mendapatkan beberapa kepuasan, yaitu ada surplus konsumen. Surplus konsumen didapatkan dari penukaran uang mereka menjadi barang yang mereka inginkan. Misal, seorang konsumen ingin membeli handphone, dan dia mendapatkan cashback dari pembelian handphone tersebut. Cashback itulah yang dinamakan surplus konsumen. Utility atau kepuasan dari pembelian produk, konsumen akan mendapatkan beberapa utility seperti time utility yang merupakan pertambahan kepuasan konsumen karena konsumen mendapatkan produk tersebut pada waktu yang sesuai. Kemudian ada place utility merupakan nilai kepuasan konsumen yang akan bertambah jika konsumen bisa mendapatkan yang mereka inginkan dengan jarak yang lebih dekat. Kemudian ada owner utility yaitu pertambahan nilai kepuasan konsumen karena konsumen dapat memiliki atau membeli suatu barang. Yang ketiga, mendapatkan market share. Perlu diketahui, market share merupakan jumlah seluruh permintaan dari konsumen terhadap barang dan jasa yang dapat mencerminkan golongan konsumen berdasarkan ciri khasnya, sehingga manajer pemasaran bisa mendapatkan data tentang perilaku konsumen. Market share juga sangat berguna jika suatu perusahaan mendapatkan kompetitor atau pesaing dari perusahaan lain yang memiliki produk sejenis dengan mereka. Maka disinilah manajemen pemasaran sangat dibutuhkan untuk beradu strategi yang mereka miliki agar produk atau layanannya laris di pasaran. Kemudian yang keempat, agar memperoleh profit atau keuntungan. Tujuan utama dari sebuah manajemen pemasaran adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan maksimum dengan pengeluaran tertentu. Pendapatan dari suatu perusahaan juga dapat digunakan untuk mengukur kesuksesan sebuah perusahaan. Keuntungan ini didapat jika manajemen pemasaran mampu bekerja dengan baik, sehingga pemasaran produk perusahaan tersebut mampu membuat produknya laku keras di pasaran. Yang kelima, membuat branding atau citra. Tujuan dari manajemen pemasaran itu untuk dapat membuat branding atau citra yang positif di mata masyarakat terhadap produknya, sehingga mereka mau dan mampu membeli produknya dengan senang hati. Misal, kita bandingkan antara KFC dengan penjual ayam goreng di jalanan. Pada dasarnya, mereka menjual produk yang sama. Akan tetapi, konsumen mau dan mampu membeli ayam di KFC dengan harga yang jauh lebih mahal dari ayam goreng di jalanan. Itu dikarenakan KFC memiliki branding atau citra yang besar dan positif di mata masyarakat. Selanjutnya yang keenam, untuk keberlangsungan hidup usaha. Kelangsungan hidup perusahaan merupakan tanggung jawab dari manajer termasuk juga manajer pemasaran. Itu tidak terlepas karena pemasaran sangat penting peranannya dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jika produknya laku di pasaran, laku sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Contoh sederhana, Reno memiliki usaha bakso dan dengan manajemen pemasaran yang baik, baksonya laku keras sehingga Reno mendapat profit yang besar. Sebagian dari profit tersebut Reno gunakan untuk membeli bahan untuk membuat baksonya lagi, agar usahanya untuk menjual bakso tetap berlangsung terus. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan manajemen pemasaran dari segi jangka waktu. Tujuan manajemen pemasaran juga dapat dilihat dari segi jangka waktunya, yaitu yang pertama ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dari manajemen pemasaran yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profit dalam jangka waktu yang relatif cepat untuk digunakan membeli biaya-biaya produksi.
Dan jika masih sisa, maka dapat dikatakan laba bersih. Kemudian yang kedua ada tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah untuk mencapai titik impas atau break-even point, yaitu ketika biaya produksi sama dengan pendapatan dari penjualan. Tujuan lainnya untuk memperluas promosi, pengembangan produk, perluasan pasar, dan berusaha memperbesar volume penjualan. Kemudian, yang ketiga itu ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap para pelanggannya agar tetap loyal terhadap produk atau layanannya, sehingga pelanggan akan mau tetap membeli produk dari kita. Sebuah kepercayaan dari pelanggan sangatlah penting, karena kepercayaan pelanggan terhadap kita akan membuat mereka mau melakukan apa saja untuk produk kita. Tapi, perlu diingat, kepercayaan yang kita bangun sejak lama dengan konsumen bisa dengan mudah hilang karena suatu tindakan yang ceroboh. Oleh karena itu, kita harus melayani pelanggan kita dengan baik. Sekian video penjelasan tentang manajemen marketing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.